nama saya Elviani dengan NIM 2204040001. Di sini saya akan membahas yang pertama itu mendeskripsikan pengertian akuntansi sektor publik, kemudian yang kedua mengidentifikasi jenis dan karakteristik ASP dan sektor privat, kemudian yang ketiga menjelaskan perbedaan ASP dan sektor privat, kemudian mendeskripsikan ruang lingkup ASP dan perkembangannya, dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi barang dan jasa publik. Baiklah, akuntansi sektor publik adalah bidang akuntansi yang berfokus pada pelaporan dan pengelolaan keuangan pemerintah dan organisasi sektor publik lainnya. Kemudian berikut ini beberapa pengertian akuntansi sektor publik. Yang pertama, akuntansi sektor publik adalah pencatatan, pengukuran dan pelaporan transaksi keuangan pemerintah dan organisasi sektor publik lainnya, dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, karakteristik akuntansi sektor publik. Yang pertama, fokus pada kepentingan publik, yaitu akuntansi sektor publik berfokus pada kepentingan publik dan bukan pada kepentingan pribadi atau perusahaan. Kemudian, yang kedua, pelaporan keuangan yang transparan, yaitu akuntansi sektor publik memerlukan pelaporan keuangan yang transparan dan akurat untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, yaitu akuntansi sektor publik memerlukan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik. Kemudian tujuan sektor publik yaitu yang pertama menyediakan informasi keuangan yang akurat, kemudian yang kedua meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kemudian yang ketiga meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian, akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif dan efisien, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Selanjutnya, beberapa jenis dan karakteristik akuntansi sektor publik, ASP dan sektor privat. Yang pertama, jenis akuntansi sektor publik atau ASP. Yang pertama, akuntansi pemerintah. Akuntansi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola keuangan negara. Kemudian jenis yang kedua yaitu akuntansi badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu akuntansi yang digunakan oleh BUMN untuk mengelola keuangan perusahaan. Kemudian yang ketiga, akuntansi lembaga swadaya masyarakat, yaitu akuntansi yang digunakan oleh LSM untuk mengelola keuangan organisasi. Kemudian selanjutnya, karakteristik akuntansi sektor publik. Yang pertama yaitu fokus pada kepentingan publik, yaitu ASP berfungsi pada kepentingan publik dan bukan pada kepentingan pribadi atau perusahaan. Kemudian kedua, pelaporan keuangan yang transparan, yaitu ASP memerlukan pelaporan keuangan yang transparansi dan akurat untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, yaitu ASP memerlukan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik. Kemudian selanjutnya, jenis akuntansi sektor privat, yaitu yang pertama akuntansi perusahaan, akuntansi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua, akuntansi individu, akuntansi yang digunakan oleh individu untuk mengelola keuangan pribadi. Kemudian selanjutnya, karakteristik akuntansi sektor privat, yaitu yang pertama, fokus pada kepentingan pribadi atau perusahaan, yaitu akuntansi sektor privat berfokus pada kepentingan pribadi atau perusahaan. Kemudian yang kedua, pelaporan keuangan yang fleksibel, yaitu akuntansi sektor privat memungkinkan pelaporan keuangan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang ketiga, pengelolaan keuangan yang berorientasi pada laba, yaitu akuntansi sektor privat memerlukan pengelolaan keuangan yang berorientasi pada laba dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian selanjutnya beberapa perbedaan antara akuntansi sektor publik, ASP, dan sektor privat.
Yang pertama, tujuan dari ASP yaitu untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat dan transparan untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif dan efisien. Kemudian tujuan dari sektor privat yaitu untuk memaksimalkan laba dan meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian yang kedua, fokus ASP yaitu berfokus pada kepentingan publik dan bukan pada kepentingan pribadi atau perusahaan. Kemudian fokus sektor privat berfokus pada kepentingan pribadi atau perusahaan. Kemudian selanjutnya pelaporan keuangan. ASP memerlukan pelaporan keuangan yang transparan dan akurat untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif dan efisien. Kemudian sektor privat memungkinkan pelaporan keuangan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian pengelolaan keuangan. ASP memerlukan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik. Kemudian sedangkan sektor privat memerlukan pengelolaan keuangan yang berorientasi pada laba dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian standar akuntansi. ASP menggunakan standar akuntansi yang berbeda dengan sektor privat seperti standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Sedangkan sektor privat menggunakan standar akuntansi seperti standar akuntansi keuangan atau SAK. Kemudian pengawasan. ASP diawasi oleh lembaga-lembaga pemerintahan seperti Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Sedangkan sektor privat diawasi oleh lembaga-lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan atau EJK dan Bursa Efek Indonesia atau BI. Berikut selanjutnya beberapa informasi tentang ruang lingkup dan perkembangan akuntansi sektor publik. Yang pertama, ruang lingkup ASP. Yang pertama, akuntansi pemerintah. ASP mencakup akuntansi pemerintah termasuk akuntansi keuangan, akuntansi anggaran, dan akuntansi kinerja. Kemudian yang kedua, akuntansi badan usaha milik negara. ASP juga mencakup akuntansi BUMN termasuk akuntansi keuangan, akuntansi anggaran, dan akuntansi kinerja. Ketiga, akuntansi lembaga swadaya masyarakat. ASP juga mencakup akuntansi LSM termasuk akuntansi keuangan, akuntansi anggaran, dan akuntansi kinerja. Ketiga, perkembangan ASP. Yang pertama, perkembangan awal. ASP berkembang dari akuntansi pemerintah yang tradisional yang berfokus pada pengelolaan keuangan negara. Kemudian kedua, perkembangan modern. ASP modern berfokus pada pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien serta pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian ketiga, perkembangan terkini. ASP terkini berfokus pada penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan serta pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan ASP. Yang pertama, perubahan kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi perkembangan ASP, seperti perubahan dalam standar akuntansi atau perubahan dalam pengelolaan keuangan negara. Kedua, perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi dapat mempengaruhi perkembangan ASP, seperti penggunaan sistem akuntansi yang berbasis teknologi informasi. Ketiga, perubahan kebutuhan masyarakat. Perubahan kebutuhan masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan ASP, seperti peningkatan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Kemudian beberapa contoh barang dan jasa publik. Yang pertama, barang publik, yaitu yang pertama jalan dan jembatan. Infrastruktur jalan dan jembatan yang disediakan oleh pemerintah untuk memfasilitasi mobilitas masyarakat. Kemudian yang kedua, taman dan ruang terbuka. Taman dan ruang terbuka yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rekreasi dan kesehatan masyarakat. Kemudian yang ketiga, fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Kemudian jasa publik. Yang pertama, pendidikan. Jasa pendidikan yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Yang kedua, kesehatan. Jasa kesehatan
yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, keamanan. Jasa keamanan yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan keamanan masyarakat. Yang keempat, pelayanan administrasi. Jasa pelayanan administrasi yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan administrasi masyarakat. Kemudian ciri-ciri barang dan jasa publik. Yang pertama, tidak dapat dipisahkan, yaitu barang dan jasa publik tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat. Kemudian yang kedua, tidak dapat dihindari. Barang dan jasa publik tidak dapat dihindari oleh masyarakat karena merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, tidak dapat dibagi. Barang dan jasa publik tidak dapat dibagi secara individual karena merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat serta keseluruhan. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.